Sulit gitu. Ya contohnya gini deh, misalnya seperti saat ini gitu, pemerintah mendengungkan revolusi mental kepada masyarakat. Coba bagaimana how to-nya? Apa sudah terjadi saat ini revolusi mental? Mentalnya makin berevolusi. Ya makanya kan tidak ada perubahan juga gitu. Kalau kita hanya sekedar berslogan gitu kan, bahwa mental kita harus menjadi lebih baik, kita harus memiliki karakter yang lebih baik. Tetapi kalau itu tidak dibiasakan dari kecil, kita hanya sekedar mengucapkan slogan saja, akhirnya itu tidak akan ada artinya sama sekali gitu. Tapi benar juga Pak, revolusi mental. Revolusi mental. Gak terjadi apa. Karena yang kita rasakan bukannya sesuatu yang bertahap gitu, tapi hanya slogan yang benar. Oh, tuh ini gimana? Ya hanya slogan untuk terlihat keren gitu. Padahal kan masyarakat ini menunggu bagaimana nih how to-nya, bagaimana dapat mengimplementasikannya gitu, revolusi mental ini. Tetapi kalau kita tidak memulainya sejak usia anak-anak kita ini masih anak-anak, akan sulit gitu. Kita dapat merevolusi mental masyarakat, karena butuh proses gitu, dan prosesnya itu tidak bisa instan gitu. Tiba-tiba hanya kita sering mengucapkan revolusi mental terus tiba-tiba masyarakat berubah, mana bisa. Dalam dunia pendidikan mungkin ada beberapa hal yang memang sekarang sudah berarah pada karakter katanya Pak. Membaca-baca banyaknya sisipan-sisipan karakter yang disisipkan kepada setiap materi dalam pembelajaran. Nah, tetapi ya pada nyatanya ketika kita pelajari hal itu, tapi yang kita dapatkan hanyalah sesuatu yang harus diukur dengan nilai. Nah, ukurannya nilai lagi kan? Jadi apa maksudnya itu? Benar. Kan karakter ukurannya nilai gitu. Oh bisa karakter anak baik ini, nilai ini anak baik dia sopannya 80. Sopannya 30. Wah, ini kan jadi balik lagi pada akhirnya adalah akademik semata seperti itu. Kalau ditambah nilai rapor. Iya, ditambah orang tua itu tidak berperan. Ditambah orang tua juga menuntutnya nilai juga. Bagaimana tuh? Nah ini yang kalau saya lihat ada kesalahan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di dunia sekolah. Ya, dan peran orang tua seperti apa? Ya seharusnya kan peran orang tua ini menyadari bahwa pendidikan itu tidak cukup hanya di bangku sekolah. Harus juga kita terapkan itu di rumah masing-masing. Orang tua harus memiliki peran besar gitu di sini, bahwa anak-anak kita ini adalah tanggung jawab utama kita. Kita lah yang harus memiliki peran utama dalam mendidik karakter anak-anak kita. Kita harus mau peduli gitu. Kalau kita semuanya serahkan ke pihak sekolah, serahkan kepada kurikulum. Iya. Akhirnya pihak sekolah juga kewalahan gitu. PR mereka banyak banget gitu kan. Ya, mereka dewa bisa ngerubah. Iya. Nah, padahal di sini kan orang tua ini harus menyadari gitu. Tidak mungkin sekolah bisa menyelesaikan semua pendidikan bagi anak-anak kita. Waktu mereka di sekolah berapa lama sih? Nah, di sinilah peran orang tua harus mau gitu masuk dalam tumbuh kembang pendidikan anak-anaknya. Ketika kita melihat nih anak-anak kita butuh pendidikan karakter yang baik, ayo orang tua ajarkan bagaimana sih memiliki karakter yang baik kepada anak. Ya misalnya dimulai dari karakter diri kita dulu deh. Kita harus menjadi role model yang baik bagi anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita sopan, ya kita sebagai orang tua harus sopan dulu kepada anak-anaknya. Misalnya kita ingin anak-anak kita disiplin, ya kita sebagai orang tua juga harus disiplin dulu.
Kita tidak mungkin mengajarkan karakter hanya sekedar nasihat. Karena yang namanya menasihati itu yang paling mudah gitu. Nah, kamu harus sopan. Nah, kamu harus rajin. Ya dicontohkan dulu gitu. Bikin pusing anak. Iya. Nah, rajin. Masih mah rajin. Iya, contohkan jadi anak bisa melihat gitu. Iya, dan biasanya mencontohkan itu bukan dengan orang tuanya, bukan, tapi dengan anak lain. Tuh, si itu mau lebih rajin. Nah, wah, dibanding-bandingkan. ada salah lagi Iya. itu kan orang tua iya. Iya benar. Kalau menurut saya pendidikan membanding-bandingkan itu juga sudah sangat ketinggalan zaman gitu. Karena tidak akan memotivasi anak untuk berubah. Dia malah akan semakin kesal gitu. Lah, dia mah memang cara didik orang tuanya udah baik. Nah, makanya karakternya bagus. Orang tua saya yang cara ngedidiknya seperti kayak gini, ya bagaimana saya dapat memiliki karakter yang baik kan? Iya, kalau kita kecil bisa berpikir seperti itu kayaknya seru juga. Kita bisa berpikir seperti itu, cuman kita tidak berani mengucapkan. Iya. Karena kita takut dimarahin. Anak kecil, iya. Kecil kayak gitu ya. Benar. Jangan pikir anak kecil itu tidak bisa berpikir gitu. Anak kecil sudah tahu gitu apa yang diperlakukan orang tua kepada dirinya gitu. Tetapi orang tua nggak sadar gitu. Seharusnya kan orang tua itu tidak membanding-bandingkan anak-anaknya gitu. Apalagi dengan anak orang lain gitu. Coba orang tua ketika melihat anak yang kurang baik sikapnya, coba kita koreksi diri. Kenapa nih anak saya kok bisa seperti ini? Maksudnya evaluasi diri. Iya. Mending ke arah sana ya. Benar. Banding-bandingnya. Iya, anakku. Iya. Ada yang salah nggak dalam cara saya memperlakukan anak saya? Apa sayanya kasar atau sayanya tidak bisa meluangkan waktu buat anak-anak saya? Akhirnya anak-anak saya ini lepas kontrol. Nah di sini kan kita harus mengevaluasi gitu, cara kita dalam berhubungan dengan anak-anak kita. Tapi kalau kita tidak mau mengevaluasi, kita hanya maunya ngejudge anak kita bahwa anak kita ini yang salah. Orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak dengan menyekolahkan anak ini ke sekolah-sekolah favorit. Apakah itu cukup gitu bagi anak-anak kita? Karena sekolah favorit ini kadang bisa menjadi bumerang gitu. Kalau ini dijadikan sebagai acuan gitu bahwa orang tua ini sudah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau favorit sebuah sekolah itu hanya sekedar pendidikan akademisnya saja. Apalagi favorit gedungnya. Iya. Apalagi favorit gedung itu lebih parah lagi gitu. Ada kolam renangnya. Iya. Wah, itu udah anak udah bagus lah gitu. Iya. Nah ini kan akhirnya kita malah menjerumuskan anak gitu. Kita tidak memikirkan ini sekolah bisa membantu saya nggak sih dalam mendidik karakter anak-anak saya. Harusnya berpikir seperti itu. Iya. Jadi sekolah itu supporting. Benar. Bukan seperti bengkel gitu. Benar. Kalau saya masuk, keluar bagus. Iya. Harusnya orang tua berpikir bahwa sekolah itu supporting buat dia mendidik anak gitu. Bukan bengkel ketok magic gitu. Sejam 2 jam kelar. Nah ini yang akhirnya anak lah yang menjadi korbannya gitu. Banyak yang seperti itu. Nah di sini kan kita sebagai orang tua masa sih harus mengulangi hal-hal kesalahan yang sama gitu. Apalagi pendidikan buat anak-anak kita ini kalau kita tidak pikirkan dengan baik gitu, taruhan itu masa depan mereka gitu. Jangka panjang. Benar. Bagaimana nanti anak-anak kita ini bisa selamat gitu dalam mereka mengarungi kehidupannya. Kalau mereka tidak memiliki fondasi karakter yang kuat misalnya, mereka akan gampang terbawa arus gitu. Misalnya mereka mendapatkan masalah gitu dalam kehidupannya, mereka tidak berusaha untuk mau menyelesaikannya, mereka malah gampang terbawa arus gitu. Jadi mereka tidak memiliki kendali dalam kehidupannya gitu. Nah ini yang akan menjadi masalah yang sesungguhnya.
Nah, tetapi apakah itu pernah kita pikirkan gitu di dalam cara kita mendidik anak-anak kita? Karena kita dalam mendidik anak-anak kita kadang kita hanya fokus terhadap apa yang ada di depan mata kita, bukan bagaimana nanti at the end-nya gitu. Akhirnya bagaimana nih anak kita ini di masa depan mereka, apakah mereka bisa menunjukkan gitu prestasi, menunjukkan karya mereka gitu yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya, melihatnya waktu itu aja gitu. Iya. Kalau mau marah sekalian waktu itu aja. Iya benar. Kalau kita tidak pernah berpikir jangka panjang di dalam pendidikan anak kita, akhirnya kita hanya mengurusi hal-hal yang remeh-temeh. Dan ini yang akan membuat kehidupan anak kita ini semakin lebih sulit gitu. Udah minimum waktu lah gitu ya. Benar. Misalnya kita hanya sibuk gitu, memikirkan kalau pelajaran akademisnya anak-anak kita ini jelek, ya udah berikan les tambahan gitu, biar nilainya bagus. Kalau dia nggak bisa baca, ya les baca. Nggak bisa matematika, ya les matematika. Selalu kita berkutat hanya sekedar memberikan pelajaran tambahan. Itu aja ide. Itu aja. Emang adanya itu aja ide. Iya, benar. Kita tidak memikirkan gitu. Apakah anak-anak kita ini ketika belajar misalnya pelajaran matematika, logika berpikir anak-anak kita ini bisa menjadi lebih baik nggak? Kan seharusnya matematika ini mengajar logika berpikir. Tetapi kalau hanya menghafal rumus-rumus saja, akhirnya anak-anak kita ini hanya jagonya sebagai penghafal. Jadi pelajaran matematika yang tujuannya itu mengasah logika, akhirnya kemana gitu? Gak ada manfaat, gak kepake. Nggak kepake. Yang kepake tetap kalkulator. Padahal kan kalkulator sudah diciptakan ya. Buat apa coba? Iya betul. Buat itu, kan? Matematika iya betul. Berarti kalau sudah ada alat bantu kalkulator, seharusnya kita manfaatkan lah. Kan kasihan yang nemuin kalkulator. Iya. Padahal kita lebih fokusnya ketika anak-anak kita belajar pendidikan akademis, itu membuat anak-anak kita ini lebih terasa lagi logika berpikir mereka. Mereka lebih bertambah lagi wawasan ilmu pengetahuan mereka. Database. Seharusnya seperti itu gitu. Bukan yang dikejar angka gitu. Karena buat apa kita hanya fokusnya terhadap angka gitu. Kalau angka itu tidak dapat menyelamatkan kehidupan anak-anak kita di masa depan mereka. Kan itu yang harus menjadi kepedulian kita gitu. Nah, jadi di sini ya saya mengimbau kepada para orang tua, janganlah kita memaksakan anak kita hanya fokus terhadap pendidikan akademis mereka saja, karena masih banyak hal-hal lain gitu yang harus mereka pelajari, dan itu lebih penting bagi masa depan anak-anak kita. Oke, ternyata seberapa penting akademis. Bisa Anda jawab setelah Anda menonton ini semuanya. Jadi jangan sampai masa depan anak Anda dipertaruhkan dalam kehidupan yang kurang baik gitu. Jadi jangan sampai masa depan anak Anda itu dipertaruhkan dengan cara-cara yang tidak baik, dan sehingga menciptakan generasi-generasi yang tidak bermanfaat dan tidak bisa survive gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika bermanfaat silahkan subscribe, share, dan jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja, dan pasti akan kami balas dan pasti akan kami bahas. Tunggu saja, 2 hari sekali kita upload, dan jangan lupa terus stay tune di YouTube Beyond Education Podcast. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di Beyond Education Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.